Bajuku, sepatuku, topi. Di mana ya? Dan sedikit panik soalnya kesiangan. Untungnya aku masih bisa check-in dan keburu. Sambil nunggu pesawat, kita cari tempat duduk yuk. Let's go! Lumayan rush hour ya. By the way, hai. Kenalin aku Cindy Gula dan kali ini aku nyemputin waktu yang sangat padat dan hektik untuk imlekan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Aku cuma punya waktu 2 hari aja nih untuk trip Imlek kali ini. So, nggak pakai lama, let's start the trip. Akhirnya sampai di Semarang dan ya, ini kota yang selalu bikin aku penasaran dengan sejarah dan kulinernya. Yuk ikutin aku explore di sini. Setelah perjalanan yang panjang, yang paling cocok ya makan. Lumpia menarik banget ya kali ini. Yuk kita hunting lumpia. Oke, di depan aku udah ada lumpia kering dan juga lumpia yang basah. Langsung aja kita cobain. Perpaduannya tuh pas banget, asin, gurih, kriuk-kriuknya juga berasa, garingnya dapet banget. Karena aku suka yang pedes-pedes, pas banget nih. Tiap traveling aku selalu bawa sambal andalan aku. Ini sambal ulek bawang. Cobain. Pedesnya juga bikin rasanya jadi makin sempurna. Nah, kebetulan kali ini aku berkesempatan untuk ngobrol dengan owner dari Lumpia Mbak Lin. Namanya Pak Heski. Kalau boleh tahu, ini kan di sini Lumpia Mbak Lin. Ya. Berarti tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, dari generasi pertama itu tahun 1930. Wow, sebelum kemerdekaan. Iya, sebelum kemerdekaan. Oke. Nah, berarti resepnya itu selalu turun-temurun atau gimana? Apa ada modifikasi tiap generasi, ada perubahan gitu Pak? Setahu saya ada modifikasi sih. Jadi beberapa ada mungkin masukan dari customer, nggak suka gini, nggak suka gitu. Mungkin di saat Mbak Lin ya, mungkin ada modifikasi. Ya, kemudian dari anak-anaknya Mbak Lin juga kita pengen nyoba rasa-rasa yang baru sih, kayak mungkin mozzarella di dalamnya, smoked beef juga. Ya, oke, jadi ini yang membedakan lumpia Mbak Lin dengan lumpia lainnya di Semarang. Ya, betul. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kedai kopi yang paling tertua di Semarang yang sudah berdiri sejak 1915, yaitu Margorejo. Nah, tempat ini tuh nggak hanya menjual kopi, tapi juga menyimpan cerita sejarah yang super panjang. Di sini kita nggak cuma menikmati kopi, tapi juga belajar tentang sejarah tempat ini. Dan menurut tour guide, beberapa alat yang digunakan itu sudah ada loh sejak zaman VOC. Dan hebatnya, ada yang masih bisa berfungsi hingga sekarang. Gak cuma itu aja, di sini kita juga bisa langsung mengolah biji kopi sendiri. Seru banget kan? Ngopi sambil belajar sejarah. Pengalaman yang benar-benar gak biasa. Ngemil udah, ngopi udah, mumpung udah siang, langsung lunch aja kali ya. Udah gak sabar banget nih aku mau nyobain asam-asam kohlim yang ada di sini. Asam-asam kohlim di Semarang ini beda banget. Rasanya otentik, kaya rempah, dan porsinya pas banget nih buat isi tenaga setelah eksplorasi tadi. Highly recommended. Nah, ini dia asam-asam kohlim. Kita lihat isinya ya. Daging gede-gede banget. Kita cobain ya. Wah, semuanya tuh berasa, bumbunya padat banget. Jadi langsung aja mau aku kasih di nasi. Makan.
Tapi sebenarnya aku itu pecinta sambal dan untung aja nih aku bawa sambal andalan aku. Nih, kita langsung pakai aja ya sambal ulek terasi. Sambal ini karena ini tuh bener-bener berasa kayak sambal rumahan. Kayak berasa makan masakan mama. Tenaga udah keisi, sekarang waktunya jalan-jalan lagi. Kayaknya waktu jalan-jalan ke tempat sejarah dan spiritual yang ada di kota ini. Yuk kita ke Sampokong. Sampokong ini bukan sekedar tempat beribadah, tapi juga tempat yang penuh cerita sejarah. Kelenteng ini didedikasikan untuk Laksamana Cheng Ho dan tiap sudutnya punya keindahan tersendiri. Tempat yang sempurna untuk menutup hari pertama di Semarang. Dan Laki nih bisa ngobrol bareng sama salah satu pengurus yang ada di sini, yaitu Pak Chandra. Halo Pak. Halo. Kenal. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini sebenarnya kelenteng ini tuh ada sejak kapan sih Pak dibikinnya? Sudah 600 tahun lebih ya. Waktu itu ada yang ceritanya dari Raja Cheng Ho ditugas oleh raja untuk mengelilingi dunia. Ya. Nah ini kan besar banget Pak dan pengunjungnya juga banyak. Sebentar lagi kita akan Imlek. Kalau boleh tahu ada nggak sih Pak tradisi atau mungkin kegiatan yang dilakukan menyambut Imlek tuh ada nggak Pak? Ada, tiap tahun kita ada. Apa tuh Pak? Misalnya hari Imlek itu otomatis kan banyak para umat yang Ya, datang ibadah kan. ibadah. Dan masyarakat sini juga ingin melihat lah suasana Imlek gimana. Maka kita tetap mengajakkan seperti acara-acara tradisional seperti ada tari-tarian tradisional dan tari-tarian dari barongsai. Barongsai, naga juga ada ya, naga-naga itu ya. Tonggak apa itu Tonggak, ada. oke. Dan yang bisa datang itu seluruh masyarakat ya, Seluruh berarti. masyarakat umum dan yang mau ibadah bisa. Ini keren banget, megah banget ya Pak. Keren ya, sejarah tuh selalu mengajarkan kita banyak hal, termasuk keberagaman budaya. Tapi nggak lengkap ya kalau nggak eksplor kota Semarang di malam hari. Karena Semarang di malam hari ini punya pesonanya sendiri. Di sini kita bisa lihat suasana yang ramai dan juga penuh warna. Tempat ini benar-benar menunjukkan kehidupan kota yang dinamis dan seru. Hari ini benar-benar penuh dengan pengalaman yang baru. Dan Semarang gak pernah gagal memberikan kesan yang tak terlupakan. Sekarang waktunya istirahat. Besok masih banyak petualangan yang menunggu. Yap, sesuai plan, hari ini aku menuju Kudus. Dan kita berangkat dari pagi-pagi banget biar bisa menikmati setiap momen yang ada di sana. Let's go! Kota Kudus gak cuma dikenal karena tradisi dan juga budayanya, tapi juga sejarah kretek yang begitu lekat dengan kehidupan masyarakatnya. Kalau bicara soal kretek, kita nggak bisa nih melewatkan museum kretek ini. Museum ini adalah tempat yang menceritakan perjalanan industri kretek dari awal pembuatannya yang sederhana hingga menjadi industri yang besar dan mendunia. Saatnya kita ke main course-nya dan ini adalah alasan utama kenapa harus ke sini. Karena pengen nonton kirap Wigi, salah satu tradisi Imlek yang penuh makna. Kirap Wigi ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga rasa syukur atas tahun yang baru. Serta mengharapkan pemimpin bangsa diberikan bimbingan dan juga petunjuk dalam menjalankan tugasnya agar rakyat bisa hidup makmur, aman, dan juga sejahtera. Wow, luar biasa banget kan melihat bagaimana tradisi ini tuh benar-benar dirawat dengan baik.
Tapi jujur deh, jadi sedih ya, soalnya ini bakal jadi kegiatan terakhir aku. Ya, walaupun dengan waktu yang super singkat, tapi perjalanan ini tuh membuat aku menyadari banyak hal. Bukan hanya soal sekedar tempat yang aku kunjungi ataupun makanan yang aku cicipi, tapi juga bagaimana setiap langkah membawa arti kehidupan yang dalam. Aku belajar bahwa waktu itu bukan hanya sekedar angka di jam ataupun di kalender, tapi bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Menciptakan kenangan yang bakal selalu ada di hati, pasti seru kan? Karena sampai kapanpun gak akan hilang dan sampai kapanpun akan selalu dikenang. Dan memang seharusnya seperti itu kan? Terima kasih ya sudah ikut perjalanan ini dan semoga kita semua bisa menemukan keajaiban di setiap perjalanan. Besar atau kecil, kita harus selalu mengisi waktu dengan cinta dan makna. Selamat tahun baru Imlek semuanya!